Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi, mahasiswa program studi pendidikan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Departemen Marketing Communication di PT IDS Medical Systems Indonesia. Oke. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. PKL saya laksanakan di PT IDS Medical Systems Indonesia, khususnya pada Departemen Marketing Communication. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam bidang komunikasi pemasaran digital, pengelolaan konten, serta berbagai aktivitas marketing communication dalam lingkungan kerja profesional. Adapun tujuan pelaksanaan PKL ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari secara selama perkuliahan, memahami proses kerja pada Departemen Marketing Communication, mengembangkan keterampilan content writing dan digital marketing, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Sementara manfaat yang saya peroleh antara lain mendapatkan pengalaman kerja profesional, meningkatkan hard skill maupun soft skill, menambah wawasan mengenai industri kesehatan, serta menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja di masa mendatang. Dalam pelaksanaan PKL terdapat tiga metode yang saya gunakan. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati lingkungan kerja, alur komunikasi, proses produksi konten, serta sistem kerja yang diterapkan perusahaan. Yang kedua partisipasi, yaitu terlibat langsung dalam berbagai pekerjaan seperti pembuatan konten media sosial, penyusunan konten plan, penulisan skrip video, dan penulisan artikel. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu melakukan peninjauan terhadap hasil pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta kompetensi yang berkembang selama pelaksanaan PKL. PT IDS Medical Systems Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi dan peralatan kesehatan. Perusahaan ini berlokasi di Wisma 76, Jakarta Barat, dan menjadi bagian dari jaringan IDS Med Group yang beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara dalam mendukung kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan usaha PT IDS Medical Systems Indonesia mencakup distribusi alat kesehatan atau medical device, penyediaan produk medis habis pakai atau consumables, layanan biomedical engineering service atau BME, serta kegiatan pelatihan melalui IDS Med Learning Academy. Melalui berbagai layanan tersebut, perusahaan berupaya mendukung kebutuhan tenaga kesehatan dan fasilitas medis secara menyeluruh. Lingkup pekerjaan di sini selama PKL, saya menempati posisi sebagai marketing content intern pada Departemen Marketing Communication. PKL dilaksanakan pada periode 5 Januari hingga 30 Juni 2026 dengan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 17.30 WIB. Departemen Marketing Communication memiliki peran dalam mengelola komunikasi pemasaran perusahaan melalui media digital, pengembangan konten, penguatan citra perusahaan, serta penyebaran informasi mengenai produk dan layanan kesehatan. Nah, salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah menyusun timeline content plan bulanan untuk akun Instagram Inokio. Dalam kegiatan ini, saya membantu merencanakan jadwal unggahan konten agar sesuai dengan kebutuhan promosi dan target komunikasi perusahaan. Selanjutnya ada membuat skrip untuk konten feeds Instagram Inokio. Pada tahap ini saya bertanggung jawab menyusun copywriting dan konsep isi konten agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Saya juga terlibat dalam pembuatan skrip dan briefing visual untuk konten video Reels Instagram Inokio. Kegiatan ini melatih kemampuan saya dalam menyusun alur konten, menentukan visual pendukung, serta menyesuaikan konten dengan kebutuhan media sosial. Saya juga membuat skrip, storyboard, dan briefing visual untuk konten TikTok akun BMI. Melalui kegiatan ini, saya belajar menerjemahkan ide konten menjadi konsep visual yang lebih terstruktur sebelum proses produksi dilakukan.
Di sini saya juga melakukan monitoring selama proses syuting konten video untuk BNI dan Inokyo, dan kegiatan ini saya membantu memastikan jalannya produksi sesuai dengan konsep yang telah direncanakan sebelumnya, serta melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat, seperti talent, videografer, dan lain-lain. Selama PKL, saya juga dipercaya untuk menulis artikel lifestyle yang dimuat dalam majalah internal perusahaan, yaitu Kepo atau Keeping Everyone Progressing Onward. Kegiatan ini membantu saya mengembangkan kemampuan menulis artikel dengan gaya yang sesuai untuk media internal perusahaan. Nah, selain artikel internal, saya juga menulis artikel kesehatan yang dipublikasikan pada website perusahaan atau website idsmed.com. Melalui kegiatan ini, saya belajar melakukan riset, menyusun informasi yang relevan, serta menyesuaikan penulisan dengan kebutuhan audiens di industri kesehatan. Selanjutnya di sini ada hambatan dan solusi. Dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi, di antaranya adalah kurangnya pemahaman awal mengenai istilah dan produk kesehatan, pengalaman produksi konten video yang masih terbatas, tentang kendala penyesuaian jadwal produksi dengan ketersediaan talent dan narasumber. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mempelajari referensi produk dan istilah kesehatan secara mandiri, aktif meminta arahan dan feedback dari supervisor atau mentor, serta melakukan koordinasi dan penjadwalan di awal dengan pihak terkait. Nah, berdasarkan pengalaman selama PKL, terdapat beberapa perbedaan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Secara teori, perencanaan konten dan jadwal kerja dilakukan secara sistematis berdasarkan timeline yang telah dibuat. Namun, dalam praktiknya, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan seringkali harus menyesuaikan kondisi yang berubah, ketersediaan talent, serta prioritas perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Berdasarkan pengalaman PKL yang telah saya jalani, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menyediakan program onboarding yang lebih terstruktur, meningkatkan koordinasi antar pihak, serta menyusun timeline pekerjaan yang lebih terencana. Bagi fakultas, diharapkan dapat meningkatkan pembekalan mahasiswa sebelum PKL, memperluas kerjasama dengan berbagai perusahaan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai digital marketing dan content creation, aktif berkomunikasi selama PKL, serta memanfaatkan kesempatan PKL untuk mengembangkan kompetensi secara maksimal. Nah, baik, terakhir di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT IDS Medical System Indonesia berikan pengalaman nyata mengenai penerapan komunikasi pemasaran digital dalam industri kesehatan. Melalui posisi sebagai marketing content intern, saya memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pembuatan, dan pengelolaan berbagai konten digital perusahaan. Selain meningkatkan kompetensi teknis seperti content writing, content planning, dan script writing, kegiatan PKL juga membantu mengembangkan kemampuan profesional seperti komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, dan adaptasi di lingkungan kerja. Nah, berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT IDS Medical Systems Indonesia. Demikian presentasi hasil praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun isi laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.